Halo semua, perkenalkan nama saya Azhar Bancarcaraka dan kali ini saya akan membahas suatu topik yang cukup menarik tetapi jarang kita perbincangkan, yaitu bagaimana kita harus memperlakukan hewan jalanan. Saya sendiri adalah pencinta hewan jalanan, khususnya kucing jalanan. Jika saya berbicara tentang hewan jalanan, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kalian? Kasihan, kotor, atau suka mencuri? Ya, ini semua benar. Karena hewan jalanan tidak memiliki pemilik dan tidak terurus. Kotor mungkin karena ya mereka tidak seperti hewan peliharaan lain yang rajin dibersihkan. Dan mereka suka mencuri juga karena mereka tidak memiliki pemilik yang rajin memberikan mereka makanan. Sebenarnya mereka semua sama seperti hewan peliharaan lainnya, yaitu sama-sama hewan yang layak untuk mendapatkan kasih sayang. Dan tidak ada salahnya jika kita memperlakukan mereka semua dengan baik dan adil. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat saya bagikan tentang bagaimana cara kita memperlakukan hewan jalanan dengan baik. Poin pertama yang dapat saya sampaikan di sini adalah tidak menyiksa hewan jalanan. Ini benar, karena banyak ditemukan penyiksaan terhadap hewan jalanan atau yang biasa kita sebut dengan animal abuse. Saya juga banyak menemukan hewan jalanan yang memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya. Hal ini mereka dapatkan karena mungkin mereka semua suka mencuri makanan sehingga disiksa oleh orang-orang sekitar mereka yang tidak suka dengan hewan jalanan. Penyiksaan tersebut bisa terjadi karena perilaku hewan jalanan yang bisa dibilang memang menyebalkan, seperti suka mencuri dan mungkin buang kotoran sembarangan. Nah, pesan dari saya adalah jika kita tidak dapat memberi sesuatu yang berharga terhadap hewan jalanan, tidak bisa memberi makan, bahkan tidak bisa memberi makanan sisa kita terhadap atau kepada mereka, setidaknya jangan siksa mereka. Poin kedua adalah melakukan street feeding. Tetapi poin kedua ini baru bisa terlaksanakan jika poin pertama sudah dilakukan, karena tidak menyiksa hewan jalanan adalah poin terpenting. Nah, melakukan street feeding di sini bukan berarti memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan di jalanan. Tetapi street feeding dalam artian ini adalah memberi makanan terhadap hewan-hewan jalanan. Tidak perlu yang mahal. Bahkan kita juga bisa memberi makanan sisa kita kepada mereka. Jika ada hewan yang menghampiri kita saat kita sedang makan di warung makan, mungkin kita bisa memberikan sedikit makanan kita kepada mereka. Karena apapun yang kalian berikan sangat berharga bagi mereka. Khususnya bagi kelangsungan hidup mereka, bahkan kelangsungan hidup anak-anak mereka. Poin ketiga yang dapat saya sampaikan adalah mengadopsi hewan jalanan. Poin ini sangat krusial karena dalam mengadopsi hewan jalanan kita tidak boleh setengah-setengah dan harus berkelanjutan. Menurut saya sendiri ada dua jenis adopsi yang bisa kita lakukan, yaitu mengadopsinya di dalam rumah ataupun di luar rumah. Di dalam rumah adalah kita memelihara mereka layaknya hewan peliharaan biasa yang kita rawat di dalam rumah, diberi makan dan lain-lain. Nah, jika rumah kita tidak cukup luas untuk menampung hewan jalanan, kita bisa memelihara mereka di halaman ataupun di depan jalan rumah kita. Kita cukup berikan mereka makan secara teratur sehingga mereka menghampiri halaman rumah kita dan mungkin mereka akan pergi lagi. Lakukan itu secara rutin. Di sini saya akan membagikan cara saya mengadopsi hewan jalanan, yaitu dengan menggabungkan keduanya. Saya memiliki 4 kucing yang saya pelihara di dalam rumah, tetapi saya juga rutin melakukan street feeding di depan rumah saya untuk kucing-kucing jalanan lainnya. Satu poin terpenting dari saya adalah jangan pakai kandang kalau tidak terpaksa, karena sifat kandang yang mengekang akan membuat hewan jalanan tidak nyaman. Ataupun hewan peliharaan juga sebenarnya tidak perlu memakai kandang jika tidak terpaksa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa poin terpenting dalam pembicaraan saya
pada kali ini adalah poin pertama, yaitu tidak menyiksa hewan jalanan.